Tips langsung dari mantan DC pinjol ya, dari mantan DC lapangan pinjol kepada kita-kita para nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian yang mungkin sekarang sedang masa sulit, sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman online. Dan tentu saja mungkin buat teman-teman semua yang sekarang lagi galau, lagi stres, nah mungkin video kali ini bisa sedikit membantu menenangkan hati kalian atau membuat kalian udah tidak takut lagi sama DC pinjol, karena kita akan bahas beberapa tips langsung dari mantan DC lapangan pinjol kepada teman-teman semua di tahun 2024 ini. Tapi sebelum itu yuk mari kita berdoa bersama-sama agar semua dari kita semuanya ya, yang baik yang nonton video ini maupun yang tidak, yang ada di luar sana yang sedang menghadapi masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, semoga semuanya bisa segera dilimpahkan rezekinya, semoga segera diberikan jalan keluar, serta dikuatkan hati dan mentalnya agar tidak gampang terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin menyesatkan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ada beberapa poin penting yang dibocorkan oleh para mantan DC pinjol. Seperti yang kita tahu, kemarin juga pernah kita bahas juga, ternyata DC pinjol itu juga galbay. Dan juga DC pinjol itu ada beberapa ya, nggak semua, tapi beberapa ada yang galbay juga, dan memang ada yang ngutang-ngutang juga dan tidak bisa melunasinya juga. Nah karena mereka sesama DC, tentu saja mereka saling tahu dong ya, rahasianya apa, tipsnya menghadapi sesama DC itu bagaimana gitu ya. Nah ini kita akan bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kalian harus wajib untuk menyeleksi atau meminta identitas dari DC tersebut. Karena dari informasi atau dari bocoran para mantan DC tadi, banyak juga dalam tanda kutip DC freelancer atau outsource, dimana mereka itu tidak punya sertifikasi tapi mereka punya data kita dan mereka menagih kita seakan-akan mereka DC yang asli, padahal enggak. Nah ini perlu diperhatikan bahwa ada oknum-oknum yang seperti itu, ada oknum-oknum DC seperti itu, yang mana kita itu harus mencari istilahnya kepastian dia itu asli atau tidak. Mintalah sertifikat dia sebagai seorang DC, mintalah surat tugas dia, surat penagihan, cross check ya, namanya sama nggak dengan surat penagihannya atau surat kuasa penagihannya. Kalau beda udah pasti itu DC outsource dan bukan DC asli yang ditunjuk. Nah terus kemudian intinya kita harus meminta segala data yang untuk memastikan bahwa itu resmi DC-nya ditugaskan untuk menagih kita. Jangan sampai itu DC abal-abal yang dengan seenaknya berpura-pura menjadi seorang DC dan menagih kita seakan-akan dan selayaknya dia DC dari pinjol tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan takut terhadap ancaman-ancaman bahwa akan datengin RT RW, akan bawa polisi dan lain sebagainya. Karena semua itu kemungkinan besar hoax ya teman-teman. Karena semua itu kemungkinan hanya gertakan dan ancaman aja. Ya, ini penting karena poin ini tuh sering dijadikan sebagai bahan untuk menakut-nakuti, dan menurut bocoran dari mantan DC pinjol legal tersebut, ini cara paling efektif. Ya memang ini tidak bisa digunakan untuk orang-orang di kota besar, tapi di daerah-daerah kecil ini sangat-sangat efektif. Bahkan sebelum DC-nya datang pun menggunakan ancaman metode polisi kayak gini, RT RW dan lain sebagainya, itu masih sangat-sangat efektif ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa disebarkan kalau mendapatkan ancaman-ancaman polisi dan lain sebagainya, nggak usah terlalu digubris ya. Terus kemudian yang ketiga, DC itu tidak berhak ngapa-ngapain sebenarnya, tidak berhak langsung menerima uang dari kalian, tidak berhak untuk meminta uang apapun ya, itu nggak berhak sebenarnya dan nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada DC yang meminta jaminan 50.000, 100.000 untuk transport, ini akal-akalan mereka aja untuk dapat uang, katanya biar nggak sia-sia datang, biar hari ini dia bisa pulang gitu ya. Itu akal-akalannya aja, karena sebenarnya tidak ada hal seperti itu ya. Terus kemudian kalau dibilang DC ini bakal bisa merampas harta kalian dan lain sebagainya, itu juga hoax ya. Itu tidak diperbolehkan dan memang ya ini
secara nggak langsung itu mendorong orang lain untuk melakukan gali lubang dan tutup lubang, mencari dana talangan. Itulah yang dituju oleh mereka. Itulah yang menjadi target utama mereka. Dan yang kelima, DC itu juga mempunyai target, ya, target penagihan. Ada sejumlah nominal dan berapa kesuksesan atau sukses rate dalam proses penagihannya. Nah, wajar jika DC itu terus-menerus melakukan penagihan. Itu wajar karena ya mereka dikejar target. Itu adalah tugas dan kerjaan mereka. Jadi ya dari posisi ini kita harus memaklumi, tapi bukan dengan cara mereka yang salah, ya. Lalu kemudian yang keenam ini penting juga untuk diketahui bahwa jika customer atau nasabah itu terlihat proaktif atau terlihat bahasa atau istilahnya itu terlihat kooperatif gitu ya, lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk diajak ngobrol, itulah yang menjadi target utama ya untuk didatengin. Kenapa? Padahal kok udah kooperatif, kenapa malah itu yang didatengin? Karena itulah yang memungkinkan untuk bayar lebih cepat, yang memungkinkan untuk bisa lebih ditekan lagi, yang memungkinkan untuk bisa dipancing-pancing terus agar dia segera bisa mempunyai uang untuk membayar utangnya, ya entah itu diarahkan gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya, ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, ini mungkin bisa kalian jadikan acuan dan catatan lah ya terkait masalah DC pinjol. Nggak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.